Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali bertemu kembali pada sesi kedua, eh, yaitu berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Kholik, ya, tentang aplikasi quiz untuk ice breaking seru. Sobat sekalian yang ingin bergabung silakan, kita beri kesempatan untuk masuki room meeting kami yang sudah ada di link, kemudian meeting number 586248757, passwordnya 12345. Nah, pada sesi ini Pak Abdul Kholik selaku presenter, kemudian saya selaku host, Pak Adi Pramono, dan adapun moderatornya adalah Pak Kartino Ali. Untuk selanjutnya, pada Bapak Ibu yang ini sudah bergabung, tidak lupa mengisi absen dulu atau hadir presentinya supaya bisa kelihatan oleh kami berapa orang yang dapat bergabung. Untuk selanjutnya tidak panjang-panjang, saya selaku host mempersilakan Pak Kartino Ali selaku moderator untuk mandu presensi yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Kholik. Mangga, silakan. Pak selaku untuk bisa sebagai moderator Pak ini sampai akan disampaikan seorang pemuda yang aplikasi untuk AIS. Kita dalam pembelajaran tentu saja kan dengan kebosanan kita ingin mengajar kita tidak punya ide bagaimana membuat anak ini merasa tidak jenuh terhadap pelajaran sampai. Jadi teman-teman ini jangan lupa tetap pantang di sini di aplikasi kuis untuk ice breaking. Seru banget. Nah, ini akan ditampilkan oleh seorang bapak guru, bapak yang nama lengkapnya adalah Haji Abdul Kholik, MD SPT. Nah, tidak panjang lebar lagi supaya waktu bisa hemat, mari kita saksikan penampilan presentasi dari Bapak Abdul Kholik. Kepada Bapak kami persilakan waktu dan tempat seluas-luasnya. Baik, terima kasih Pak Kartino Ali yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi pada sesi kedua ini, dan juga kepada host Bapak Dr. Andes Hadi Pramono yang sudah mengatur proses berjalannya kegiatan acara kelas gratis di meeting link ya, pada kesempatan sesi 2 ini. Dan juga buat Ibu Ati yang sudah terus menemani ya dan membantu perekaman atau dokumentasi video acara ini. Juga buat seluruh peserta dan juga para instruktur, para PJ wilayah yang sudah bergabung di room ini. Baik, dalam kesempatan ini di sesi kedua saya ingin berbagi dengan rekan-rekan semuanya berkaitan dengan tema yang akan saya sampaikan. Ini adalah aplikasi kuis untuk ice breaking seru ya, seperti yang sudah tampak di layar ini. Nah, Bapak Ibu, bahwasanya dalam gagasan berpikir saya, sebuah kegiatan seminar, pelatihan, workshop, bahkan mungkin juga pembelajaran ya, kalau Bapak Ibu sebagai guru, itu perlu adanya penyegaran atau ice breaking untuk menciptakan kondisi suasana lebih mencair ya pada saat kita memberikan paparan materi atau mengajar dan lain sebagainya. Untuk menciptakan kondisi suasana lebih mencair, meningkatkan fokus audiens juga, yang mungkin anak-anak itu atau peserta yang tadinya nggak fokus, sering main handphone sendiri, atau mungkin juga ngobrol sendiri dan sebagainya.
juga bisa memberikan kesan positif ya di akhir acara kalau kita menampilkan sebuah ice breaking sehingga bermakna pada peserta atau siswa itu bisa menjadikan kesannya positif dan juga menjadikan audiens lebih semangat atau bergairah lagi ya dalam mengikuti kegiatan yang kita laksanakan. Jadi banyak macam jenis ice breaking yang bisa kita lakukan seperti menggerakkan badan, tepuk tangan, permainan atau games dan salah satunya juga ada quiz ya dan yang lainnya. Untuk penerapan ice breaking bisa kita lakukan baik di awal ya untuk menyemangati, kemudian di pertengahan juga sama untuk memberikan fokus dan di akhir acara untuk memberikan kesan positif. Untuk persiapan langkah-langkah dalam membuat ice breaking dengan aplikasi yang seru ini ya, aplikasi quiz. Ada beberapa yang perlu kita persiapkan supaya kita lebih profesional, lebih terlihat siap dalam menyampaikan materi kita, khususnya dengan penyampaian ice breakingnya. Adapun langkah yang pertama ada persiapan perangkat media yang kita gunakan. Untuk pemateri atau yang pemaparnya itu ada PC atau laptop ya, atau juga mungkin bisa handphone, dan untuk peserta juga bisa menggunakan handphone ya. Kemudian ada LCD proyektor, kemudian screen layar dan sound speaker ya, karena kita juga bisa menggunakan suara-suara untuk lebih menyemangati dalam melakukan ice breaking ini. Nah, selanjutnya yang kedua persiapan aplikasi ya. Ini untuk peserta bisa melakukan penginstalan aplikasi kuis pada perangkat yang akan digunakan seperti handphone. Adapun Bapak Ibu yang ingin menginstal aplikasinya ya, Bapak Ibu bisa masuk ke menu Play Store atau Google Play ya. Nah, aplikasi yang kita gunakan untuk aplikasi kuis ice breaking seru ini yang saya sharekan sekarang adalah Kahoot. Ya, Kahoot, logonya huruf K ada tanda seru gitu ya. Nah, di situ ada aplikasi, tinggal install, kemudian kalau sudah terinstall di handphone, berarti kita tinggal buka saja aplikasinya tanpa harus melakukan yang lainnya dulu. Kemudian Bapak Ibu persiapan aplikasi atau untuk presenter atau host dapat menggunakan website. Kita membuka website di browser kita dengan registrasi terlebih dahulu, kemudian kita login di website kahoot.it ya, www.kahoot.it. Nah, dalam penggunaan quiz dengan Kahoot ini dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Ya, kalau untuk perorangan saya kira itu mudah. Artinya masing-masing dari peserta ini memiliki satu perangkat, misalnya handphone. Kemudian untuk kelompok juga sama, pada dasarnya menggunakan masing-masing satu handphone. Namun nanti dalam pelaksanaannya dia akan berkumpul atau terkumpul di dalam satu sistem secara bersama. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk membuat akun ya. Kita registrasi akun terlebih dahulu. Buka halaman website dengan alamat www.kahoot.it, kemudian klik tab Sign Up. Nah, itu yang ada lingkaran kedip-kedip ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik itu Sign Up. Kemudian nanti tampilan selanjutnya di sini ada 4 tampilan tipe akun, ada teacher atau guru, ada student ya, siswa, ada personal untuk pribadi-pribadi, dan juga ada untuk profesional atau para pemilik profesi. Dalam kesempatan ini saya memberikan contoh untuk mengklik teacher ya, karena saya sebagai guru di SMA Islam Terpadu Nurul Sidik. Kemudian tampilan berikutnya kita diminta untuk menjelaskan tempat kerja. Nah, describe your workplace. Ada 4 pilihan di sini. Ada school kalau misalnya kita bekerja di sekolah, kemudian ada higher education misalnya kita di perguruan tinggi, ada school administration buat administrasi sekolah, dan juga ada business buat para businessman. Setelah kita memilih salah satu, misalnya kalau saya pilih sekolah ya Bapak Ibu, selanjutnya akan tampil muncul seperti pada layar ya, create an account, kita untuk membuat akun kita.
Yang diminta adalah kita memasukkan alamat email. Nah, sebut saja di sana saya mengetikkan latihan.abk@gmail.com, itu alamat email buat latihan saya. Kemudian ada passwordnya ya, passwordnya disesuaikan dengan pengamanan yang tinggi, itu terdiri dari huruf dan angka. Untuk huruf bisa kapital dan yang lowercase. Jika sudah diisi email dan passwordnya, silahkan Bapak Ibu klik sign up seperti yang ditunjukkan dengan lingkaran yang berkedip-kedip itu. Ya, setelah itu tampilannya akan berlanjut ke 3 pilihan ini. Ada yang free, kemudian ada yang pro, dan ada yang premium. Tentu saja untuk yang basic atau free ini sifatnya adalah gratis, dan untuk yang pro dan juga premium itu berbayar. Ya, di sini tertampil ada $3, ada $6. Ya, buat yang ingin memanfaatkan aplikasi ini lebih sempurna dan lebih banyak fiturnya, ya bisa menggunakan yang pro atau premium. Kemudian kita pilih continue for free. Selanjutnya tampilannya akan seperti ada di layar ya. Kita akan diminta untuk memasukkan nama ya, nama lengkap kita boleh. Kemudian nama sekolah, school name ya. Nah, dan username itu sudah otomatis ada biasanya. Nah, setelah itu kita klik save and continue. Nah, jika sudah selesai, maka akan tampil ke halaman yang ini ya. Kita diminta untuk membuat challenge, create challenge. Seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran yang kedip itu, tinggal Bapak Ibu untuk mengklik create challenge-nya. Ya, nanti akan ditampilkan 3 pilihan. Di sini kita langsung pilih saja New Kahoot ya untuk membuat kuisnya atau pertanyaannya ya dengan cara klik create ya, seperti yang lingkaran berkedip. Nah, nanti di sini ada tampilan untuk kita membuat soal kuisnya. Klik to start typing your question. Ini untuk menuliskan soal atau pertanyaan yang akan kita ajukan kepada para peserta atau audiens atau siswa. Kemudian ada timing waktu, limit waktu, batasan waktu untuk membaca soal. Misalnya di sini kita beri waktu 20 detik untuk membaca soal. Kemudian ada poinnya nanti kita satu soal itu poinnya berapa. Misalnya 10 atau 100 ataukah 1000 ya. Boleh. Kemudian nanti di sini ada drag and drop image for your computer. Ini fungsinya untuk memberikan latar belakang dari pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa yang nantinya akan tampil di layar. Bisa berbentuk video, kalau video bisa lewat link YouTube ya. Kalau videonya kita ngambil dari link YouTube, kita ambil bisa alamatnya saja dimasukkan di sini. Atau misalnya berbentuk gambar, latar belakangnya bisa kita upload image saja ya, atau add image library. Nah, untuk jawaban kita ketik di sini, Bapak Ibu. Ada 4 jawaban di sini, ada bentuk segitiga yang merah, kemudian ada ketupat yang biru, ada lingkaran yang kuning, dan persegi yang hijau. Jadi nanti ada opsinya 4 jawaban, di salah satunya harus ada jawaban yang benar. Nah, kemudian di sini ada tab add question, ini untuk menambah pertanyaan selanjutnya. Misalnya pertanyaannya buat 10. Dan di sini ada question bank, adalah pertanyaan bank soal lah kalau kita ya. Jadi di sini bisa ada kumpulan soal yang sudah tersimpan oleh kita. Untuk selanjutnya, di sini saya sudah membuatkan contoh ya. Misalnya kuisnya membuat sebuah pertanyaan. Sejak kapan wabah virus corona melanda dunia? Misalnya pertanyaannya. Kemudian waktunya 20 detik ya untuk membaca soal. Kemudian poinnya 1000. Nanti jawabannya di sini ada tahun 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus mencentang salah satu jawaban yang benarnya yang mana. Misalnya ini tahun 2019, yang dicentang adalah yang warna kuning. Supaya nanti kita sudah menentukan jawabannya dari soal yang kita buat. Baik, nah selanjutnya kalau sudah selesai dengan memberikan centangan tadi, ya akan tersimpan, ya akan tersimpan. Nah, apabila kita ingin menambahkan
pertanyaan bisa dengan add question. Ya, ini sudah tersimpan di sini pertanyaan yang tadi kita buat atau quiz yang kita buat. Jika ingin menambahkan quiz lagi, pertanyaan lagi, bisa add question, dan kategorinya ini ada quiz, ada true or false ya. Kalau true or false itu kita membuat pertanyaannya yang jawabannya itu cuma 2, antara benar atau salah. Artinya pertanyaan kita itu dibuat seperti pernyataan. Fitur lainnya ini seperti open ended ya, puzzle dan full, juga slide. Ini karena bertanda mahkota, ini artinya kalau ingin menggunakan fitur yang ini kita harus menggunakan Kahoot yang pro atau premium, jadi yang berbayar. Kita cuma diberikan untuk yang gratis ini untuk kuis dan pertanyaan pernyataan benar atau salah, itu aja. Kalau sudah selesai sampai di sini ya pembuatan soalnya, kita klik ya. Ada tab done di situ, done ya, yang dilingkari merah itu. Ya, yang berkedip. Kita lanjutkan. Nanti ada layar berikutnya adalah seperti ini. Yang ini ya Bapak Ibu. Ini ada 2 layar sebetulnya, saya gabung jadi 1 slide. Layar yang pertama ini minta kita untuk menuliskan judul icebreaking-nya apa, deskripsinya apa, misalnya wawasan tentang COVID-19. Atau misalnya kalau bukan untuk icebreaking juga bisa, misalnya untuk evaluasi ulangan harian. Nah, itu juga bisa. Berarti judulnya ulangan harian. Kemudian setelah selesai mengisi ini, kita klik tab continue, akan tampil ke tampilan berikutnya bahwa Kahoot sudah siap untuk dimainkan. Maka kita cukup dengan mengklik tombol done di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah mengklik tombol done tadi, Bapak Ibu nanti akan diarahkan muncul ke halaman dashboardnya website Kahoot IT ya, milik akun Bapak Ibu semuanya. Di mana soal itu berada atau kuis yang akan kita tampilkan berada, seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran yang berkedip itu, yang warna merah. Disitulah kuis yang dibuat oleh Bapak Ibu untuk ditampilkan kepada peserta audiens atau para siswa. Tinggal kita klik aja, double klik atau klik sekali juga bisa. Nah, nanti muncul tampil layar seperti ini kalau kita sudah siap untuk menampilkan kuis atau pertanyaan kepada para peserta audiens. Ya, kita bisa lakukan tekan tombol play yang ada di layar ya, yang lingkaran berkedip itu. Nah, kemudian kita diminta untuk memilih ya, ada 2 tipe di sini. Kalau kita presentasi, seminar, atau mengajarnya itu secara langsung berhadapan dengan siswa atau dengan audiens peserta, itu kita pilih yang tab teach ya. Jadi kita menggunakan tab yang teach kalau kita berhadapan langsung ketemu dengan audiens peserta. Tapi kalau misalnya kita pembelajarannya atau pertemuan seminarnya itu melalui daring, kita memilih tombol yang assign ya, yang ini. Setelah selesai, kita di sini saya tadi memilih yang teach ya, memilih yang teach. Nah, kemudian tampilan berikutnya adalah 2 pilihan juga di sini, ada klasik dan team mode. Kalau untuk yang klasik itu berarti permainannya dilakukan perorangan ya. Tapi kalau untuk yang team mode berarti kita menggunakan kelompok. Di bawahnya mungkin ada beberapa opsi di sini, recommended-nya, ada personal learning dan sebagainya, itu untuk versi berbayar biasanya. Kemudian setelah itu, setelah kita pilih salah satu, saya di sini pilih yang klasik ya, Bapak Ibu, karena kita ingin menguji yang per individu ya. Nah, nanti akan muncul di layar screen ya, pin yang nanti kita akan berikan kepada peserta audiens atau siswa ya, untuk memasukkan pin ini untuk bergabung di Kahoot ini. Kita lihat di sini masih 0 player ya, kalau misalnya belum ada yang bergabung. Tapi kalau sudah ada yang bergabung, nanti di sini akan muncul 1, 2, 3 orang yang sudah gabungnya, ada berapa pesertanya. Nama-namanya nanti akan tercantum di sini di tampilan halaman ini. Misalnya
Abdul Kholik, Fajar, Pak Kartino dan sebagainya. Nanti akan tampil di sini nama-nama yang bergabung di Kahoot ini, yang mengikuti kuis ini. Kalau sudah siap untuk melakukan share pertanyaannya, maka kita bisa klik start ini. Dan ini tampilan yang ada di layar handphone anak-anak atau para peserta audiens ya, yang mengikuti kuis yang kita berikan sebagai ice breaking. Nah, ini tampilan yang pertama. Kalau yang sudah terinstall aplikasi Kahoot-nya, dia akan muncul di layar seperti ini ya, huruf K ini, yang Kahoot ini. Kalau sudah diklik, diaktifkan, akan tampilan yang pertama adalah seperti ini ya. Nanti kita pilih apa? Kita cukup memilih enter pin di sini. Nah, enter pin, kemudian beralih ke tampilan berikutnya seperti yang disampaikan tadi, bahwa pinnya itu kita tampilkan di screen, layar screen. Jadi mereka melihat pin itu dari layar screen. Oh, itu pinnya. Mereka langsung masukkan di handphonenya. Kemudian di enter. Tampilan berikutnya yaitu meminta memasukkan nama. Misalnya di sini saya masukkan nama Fajar, nama siswa saya atau audiens saya. Kemudian langsung klik OK Go. Fajar sudah masuk dari handphonenya, maka dia akan tercatat di sini sebagai audiens atau peserta yang mengikuti. Baru satu player ini ya. Kalau misalnya sudah semuanya, kita klik start ini untuk memulai mengajukan kuis yang akan kita sampaikan. Kalau sudah tadi kita mengklik start, maka tampilan berikutnya adalah kita akan tampilkan pertanyaan di layar itu dengan jawabannya selama 20 detik untuk membaca soal. Kemudian untuk menjawab soal, waktunya 12 detik. Nanti tinggal dari handphone para audiens atau peserta atau siswa, itu tinggal pilih klik yang warna apa jawabannya di sini yang benar. Apakah yang warna merah, biru, kuning, atau hijau, sesuai dengan jawabannya masing-masing. Ya, nanti di sini juga akan ada tampilannya jawaban yang keberapa di sini. Baik, ya. Tadi kalau melihat ciri atau tanda bahwa kita sudah masuk di permainan atau kuis yang diajukan tadi, di handphone peserta itu yang kalau kita sudah masukin pin, nama, kemudian kita OK Go, maka tampilan di layar handphonenya seperti ini, yang hijau yang pertama ini. Kemudian kalau soalnya sudah diajukan, ya, sudah diberikan dengan mengklik start tadi, maka tampilan di handphone para audiens itu hanya jawaban saja, jawaban yang berupa simbol dan warna yang ini mewakili daripada jawaban. Kalau misalnya di opsi si ABCD gitu ya, kalau ini menggunakannya bentuk aja, bentuk segitiga, bentuk lingkaran dan sebagainya. Di handphonenya seperti ini. Kemudian misalnya kita klik salah satu dari jawaban yang kita pilih ya. Nanti kalau kita pilih misalnya kuning jawabannya karena benar, jadi nanti tampilan kalau benar akan tampil di layar handphone anak-anak seperti ini. Hijau dengan tanda checklist correct ya. Nah, kemudian kalau jawabannya salah, misalnya kita memilih salah jawabannya, maka tampilan di handphonenya akan seperti ini ya, merah. Atau nanti kalau kehabisan waktu untuk menjawab, nanti tampilannya akan seperti ini, merah. Nah, kalau sudah selesai kita mengikuti kuis, di layar screen nanti akan muncul siapa yang akan menjadi pemenangnya atau yang memiliki nilai tertinggi gitu. Jadi di sini seru banget ya. Kita bisa tahu, saya jawabannya udah salah nih, saya jawabannya udah bener nih, nilainya sekarang segini nih gitu kan ya. Nah, itu kan seru banget itu, anak-anak pasti atau peserta pasti akan sangat antusias sekali gitu kan mengikutinya. Nah, sebagai contoh ini misalnya kalau tadi udah salah satu audiens kita Fajar ini misalnya menjadi yang tertinggi nilainya, menjadi juara. Nah, di sini di tampilan layar screen ini akan ditunjukkan siapa juaranya, juara satunya, juara duanya, juara tiganya, atau skor yang paling tertinggi siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, dan seterusnya seperti itu. Barangkali untuk paparan tentang aplikasi kuis untuk ice breaking seru ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Abdul
Halik yang sudah memberikan presentasinya luar biasa, dan kami beri kesempatan kepada partisipan yang ada di sini. Udah 12 nih partisipan Pak Halik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah gabung. Dan terima kasih kepada peserta dari Bu Yutika, Pak Putra, Bu Min, ini luar biasa jauh-jauh nih, Bu Korezin dari SMP 10, Pak Turozi, Bu Ella, Bu Atif, Pak Ari, Pak Ahmad Yani, ya instruktur kita Abdul Halik jika sendiri dan Pak Ade Pramono selaku host di sini, luar biasa. Barangkali kami beri kesempatan untuk bertanya, ataupun tadi Pak Halik udah bilang mungkin ada ide membuat soal ya Pak, nanti dipraktekkan oleh Pak Halik nanti dalam kesempatan ini. Kami berikan kesempatan dan waktu untuk bertanya ataupun memberikan saran atau seperti apa, silakan kepada audiens yang ada di sini. Kami tunggu. Untuk yang masih penasaran terkait dengan kuis heboh ini, kuis keren ini, bisa nanti bertanya secara private kepada Pak Abdul Halik. Terima kasih, saya sebagai moderator mengakhiri ini. Terima kasih kepada presenter yang keren tentang aplikasi ini, aplikasi seru untuk pembelajaran, dan juga kepada host dan juga pencatat di sini, narasumber Bu Ati, serta semua partisipan yang sudah ada di sini yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Tadi ada Bu Herlina mengucapkan terima kasih katanya atas ilmunya. Materi hari ini terima kasih banyak semuanya. Apunten jika dalam penyampaian kami ada kesalahan, mohon maaf saya batin. Bagi yang menjalani puasa semuanya selamat berpuasa, semoga kita full sebulan penuh tanpa halangan. Terima kasih. Dan saya kembalikan mic-nya kepada host kita, yaitu Pak Hadi Pramono. Kepada Bapak Hadi Pramono, kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Abdul Halik dan kepada moderator Pak Kartino yang telah sukses menjalankan tugas selaku presenter dan moderator yang begitu banyak audiens para yang gabung itu antusias. Tepuk tangan buat tepuk tangan aplaus, kita berikan aplaus kepada kita semua ya. Bapak sekalian dan partisipan yang gabung di sini, demikianlah tadi sudah disampaikan presentasi tentang aplikasi WIS untuk ice breaking yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Halik dan moderator Pak Kartino. Ya Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengikuti partisipasi pada sesi yang kedua ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.